Udah ke-record ya? Bentar aku cek. Oke, udah ke-record. Baik nih, aku mulai aja ya teman-teman. Oke, perkenalkan lagi. Hai, jumpa kembali di channel YouTube aku, Algi TV. Kali ini aku balik lagi mau Q&A tentang answer evaluation-nya Alan Freeman yang chapter 8, metode teknik sampling. Nah, di situ tuh aku tuh dapat tugas. Nah, tugasnya tuh ada answer evaluation. Nah, answer evaluation itu ada banyak banget bejibun. Kan namanya tugas. Nah, tapi tugasnya itu dibuat dalam bentuk presentasi seperti yang akan aku lakukan ini. Jadi harapannya pasti agak sedikit panjang ya, karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Begitupun juga pernyataan atau answer-nya. Tapi aku bisa singkat sesingkat-singkat mungkin, sebisanya aku, dan juga aku klaim ya bahwa jawaban yang aku berikan di sini itu bukan jawaban yang 100% benar, tapi jawaban yang udah semampunya aku dapatkan menurut sumber-sumber yang aku dapatkan juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mempunyai kritik dan saran, atau ada yang ingin diperbaiki dari presentasi aku tadi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Langsung kita mulai aja ya tentang metode teknik sampling. Lanjut. Waduh, oke. Gimana nih kok nggak jalan-jalan? Oke. Nah, di presentasi kali ini, aku tuh lagi bawa tetap aja sama kayak tiga, isinya kemarin ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Sebenarnya ini semua tuh nanti cek aja. Yang pertama pendahuluan ya teman-teman. Nah, di sini pendahuluan tentunya ada latar belakang. Yang melatar belakang itu apa sih? Nih, penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Misalnya penelitian tentang kecenderungan masyarakat memilih pemimpin nasional. Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dan populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah orang besar terhadap topik atau isu tertentu. Lanjut. Wah, ini ada tujuan dan manfaatnya. Bisa teman-teman, nanti aku bacain ya. Ada tujuannya nih, tujuannya untuk mengetahui secara garis besar penelitian survei itu. Untuk mengetahui tujuan pengambilan sampel, untuk mengetahui jenis-jenis sampel, untuk mengetahui kesalahan yang bisa terjadi pada penelitian survei. Kalau manfaatnya itu, bukan manfaatnya teman-teman, salah di sini. Di sini rumusan masalah. Di rumusan masalah apa aja sih yang menjadi rumusan masalahnya di sini? Yang pertama, apa arti dari masing-masing istilah berikut? Ada banyak istilah nih di sini. Ada populasi, ada sampling probabilitas, non-probabilitas, ada kerangka sampling, sampel perwakilan, dan kesalahan pengambilan sampel dan non-pengambilan sampel. Yang kedua, selanjutnya apa tujuan pengambilan sampel? Apa area utama dan potensi bias dalam pengambilan sampel? Yang keempat nih, bagaimana kesalahan pengambilan sampel? Selanjutnya, apa jenis sampel probabilitas? Bagaimana kualitas sampel probabilitas? Bagaimana ukuran sampel? Apa jenis sampel non-probabilitas? Bagaimana batasan untuk generalisasi? Bagaimana kesalahan dalam penelitian survei? Banyak ya ternyata yang akan kita simak. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja deh tanpa membawa waktu. Yang kedua, pembahasan. Wow, pembahasan udah disuguhkan dengan pertanyaan yang paling panjang ya. Tapi tenang aja, bisa lihat aja dari ini. Apa arti dari masing-masing istilah berikut? Tadi ada populasi, sampling probabilitas, non-probabilitas, kerangka sampling, sampel perwakilan, kesalahan pengambilan sampel, dan non-pengambilan sampel. Yuk kita lihat pertama nih. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan unit alam semesta tempat sampel akan dipilih. Yang kedua, sampling probabilitas. Apa itu sampling probabilitas? Sampel yang telah dipilih dengan menggunakan pemilihan acak sehingga setiap unit dalam populasi memiliki peluang untuk dipilih. Selanjutnya, sampling non-probabilitas.
tes. Sekarang ya, Non. Sampel yang belum dipilih menggunakan metode pemilihan acak. Pada dasarnya ini menyeratkan bahwa beberapa unit dalam populasi lebih mungkin untuk dipilih daripada yang lain. Selanjutnya ada kerangka sampling atau sampling frame. Daftar semua unit dalam populasi di mana sampel akan dipilih. Selanjutnya ada sampel perwakilan. Sampel yang mencerminkan populasi secara akurat sehingga merupakan mikrokosmos dari populasi. Selanjutnya ada kesalahan pengambilan nih. Kesalahan pengambilan sendiri di sini kesalahan dalam temuan yang diperoleh dari peneliti karena perbedaan antara sampel dari mana karena perbedaan antara sampel dan populasi dari mana sampel tersebut dipilih. Ini mungkin terjadi meskipun sampling probabilitas telah digunakan. Selanjutnya non-pengambilan sampel, teman-teman. Sampel yang belum dipilih menggunakan metode pemilihan acak, pada dasarnya ini menyeratkan bahwa beberapa unit dalam populasi lebih mungkin untuk dipilih daripada yang lain. Lanjut, ada tujuan pengambilan sampel. Nih, tujuan pengambilan sampel, sasaran pengambilan sampel adalah untuk menggunakan prosedur yang memungkinkan besar akan penghasilan sampel dalam tanda kutip perwakilan dari populasi secara keseluruhan, yaitu untuk membatasi paparan kesalahan pengambilan sampel sambil menekan biaya pengambilan sampel sebanyak mungkin. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, area utama dari potensi bias dalam pengambilan sampel. Yang pertama, sampel yang bias adalah sampel yang tidak mewakili populasi dari mana sampel dipilih. Bias pengambilan sampel akan terjadi jika beberapa anggota memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk dipilih untuk dimasukkan dalam sampel. Sedapat mungkin bias harus dihilangkan dari pemilihan sampel Anda. Nyatanya sangat sulit untuk menghilangkan bias sama sekali dan mendapatkan sampel yang benar-benar representatif. Apa yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa langkah-langkah diambil untuk menjaga bias seminimal mungkin. Selanjutnya ada soal yang terakhir untuk di bagian awal, itu tentang kesalahan pengambilan sampel. Sampling probabilitas tidak dapat menghilangkan kesalahan sampling. Bahkan dengan sampel probabilitas yang dibuat dengan baik, tingkat kesalahan pengambilan sampel kemungkinan besar akan terjadi. Namun pengambilan sampel probabilitas memiliki peluang yang lebih baik daripada pengambilan sampel non-probabilitas dalam menjaga kesalahan pengambilan sampel sehingga tidak berakhir seperti yang ditampilkan. Selain itu, sampling probabilitas memungkinkan peneliti untuk menggunakan tes signifikasi statistik yang memungkinkan kesimpulan dibuat tentang sampel dari mana sampel dipilih. Selanjutnya ada pertanyaan jenis sampel probabilitas yang ada banyak subnya. Ini kita baca sub answer-nya. Oke, apa itu sampling probabilitas dan mengapa itu penting? Sampling probabilitas tidak dapat menghilangkan kesalahan sampling. Bahkan dengan sampel probabilitas yang dibuat dengan baik, tingkat kesalahan pengambilan sampel kemungkinan besar akan terjadi. Namun pengambilan sampel probabilitas memiliki peluang lebih baik daripada pengambilan sampel non-probabilitas. Selanjutnya, apa sih jenis utama dari sampel probabilitas? Di sini ada sampel acak sederhana, sampel sistematis, sampel acak bertingkat, dan sampel cluster multitahap. Pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh sampel acak bertingkat menawarkan presisi yang lebih tinggi daripada sampel acak atau sistematis sederhana? Sampel acak bertingkat selalu rata-rata paling tidak seakurat sampel acak dan efisiensi relatifnya adalah fungsi peningkatan ukuran sampel yang monoton. Tidak ada hasil umum yang valid untuk efisiensi relatif sampel sistematis. Lanjut. Sekarang ada soal kasus, teman-teman, bakal panjang ya. Jika Anda melakukan survei wawancara terhadap sekitar 500 orang di Manchester
Jenis sampel probabilitas apa yang Anda pilih dan mengapa? Semoga aja ya saya akan ke Manchester. Amin. Di sini answer-nya tergantung pada sifat penelitian, tapi untuk penelitian formal itu tidak disukai. Karena sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar mewakili dari seluruh populasi. Jika populasi bersifat homogen, maka sampel bisa diambil dari populasi yang mana saja. Namun, jika populasi bersifat heterogen, maka sampel harus mewakili dari setiap bagian yang heterogen dari populasi tersebut, sehingga hasil penelitian dari sampel dapat terpenuhi terhadap setiap anggota populasi. Selanjutnya, sampel penelitian yang representatif sehingga dapat digeneralisasikan atau ditarik kesimpulan umum adalah ada 4 poin. Yang pertama digunakan prinsip probabilitas atau random sampling. Yang kedua, jumlah sampelnya memadai. Yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Yang keempat, variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Lanjut ya. Selanjutnya ada soal lagi nih, ada soal kasus kualitas sampel probabilitas saat ini. Kita baca ya soalnya. Seorang peneliti tertarik pada tingkat kepuasan kerja di antara pekerja manual di perusahaan yang sedang mengalami perubahan. Perusahaan memiliki 1.200 pekerja manual. Peneliti memilih sampel acak sederhana 10% populasi. Dia mengukur kepuasan kerja pada skala Likert yang terdiri dari 10 item. Tingkat kepuasan yang tinggi diberi skor 5 dan tingkat skor rendah diberi skor 1. Skor kepuasan kerja rata-rata adalah 34,3. Kesalahan standar rata-rata adalah 8,58. Berapa interval kepercayaan 95%? Mari kita simak. Diketahui rata-rata skornya itu sama dengan 34,3 kan? Kesalahan standar datanya itu 8,25 dengan nilai kepercayaan atau nilai Z itu 95% sama dengan 1,96. Yuk kita jawab. Sama dengan rata-rata skor ditambah dalam kurung nilai Z dikali kesalahan standar rata-rata. Tutup kurung. Nah, sekarang kita masukin deh nomornya. Kalau rata-rata skornya tadi 34,3, kita tambahkan dengan nilai Z yang 1,96 dikali 8,58 yang merupakan kesalahan standar data-data. Hasilnya jadi 51,1168. Yuk kita lihat penjelasannya. Jadi interval kepercayaan 90% ya 51,1168. Dapat dikatakan bahwasanya jika kesalahan standar lebih kecil, kisaran nilai yang mungkin dari rata-rata populasi akan terlihat lebih sempit. Jika kesalahan standar lebih besar, kisaran nilai yang mungkin rata-rata populasi akan lebih luas. Jika sampel bertingkat dipilih, kesalahan standar mean akan lebih kecil karena variasi antara strata pada dasarnya dihilangkan karena populasi akan secara akurat terwakili dalam sampel dalam hal kriteria stratifikasi atau kriteria yang digunakan. Seperti itu penjelasannya. Yuk kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke soal utamanya itu ukuran sampel dengan sub-subnya yang bejibun. Yuk kita pertama ini yaitu faktor-faktor apa yang akan Anda pertimbangkan untuk menentukan beberapa besar sampel Anda saat menyusun sampel probabilitas. Yuk, yang pertama, variabilitas karakteristik populasi. Atau semakin besar variabilitas, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Poin pertama ya. Poin kedua, tingkat kepercayaan atau derajat presisi yang diinginkan, atau semakin tinggi keyakinan yang diinginkan, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa itu non-response dan mengapa penting untuk pertanyaan? Apakah Anda akan mendapatkan sampel yang representatif? Non-response, suatu bentuk non-observasi yang ada di sebagian besar survei. Non-respon berarti kegagalan untuk mendapatkan pengukuran pada satu atau lebih variabel studi untuk atau lebih elemen K yang dipilih untuk survei. Non-response menyebabkan peningkatan varian sebagai akibat dari
pengurangan ukuran sebenarnya dari sampel dan jalan lain untuk imputasi. Hal ini menimbulkan bias jika non-respon memiliki karakteristik kepentingan yang berbeda dengan responden. Selanjutnya ada heading-nya, jenis sampel dan probabilitas, dan sub-subnya. Yang pertama, apakah sampel dan probabilitas tidak berguna? Mari kita buktikan. Jenis sampel ini berguna tetapi sering digunakan pada penelitian sosial, marketing, karena probability sampling tidak praktis atau tidak dapat diterapkan. Karena sampel non-probabilitas adalah teknik sampling yang dimana tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama untuk seluruh anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa istilah tersebut mencakup berbagai jenis strategi pengambilan sampel. Setidaknya salah satu sampel kuota dinyatakan oleh beberapa praktisi hampir sebagai sampel probabilitas. Jadi bisa ya teman-teman, tapi dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya, dalam keadaan apa Anda mungkin menggunakan sampel bola salju atau snowballing sampel snowball? Cara ini dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu 1 atau 2 orang yang berdasarkan penilaiannya dan tidak bisa dijadikan sampel. Karena si peneliti ini menginginkan lebih banyak lagi sampel, karena sampel bola salju merupakan sampling yang dimana digunakan ketika jumlah populasi sulit ditentukan dan isu yang dibahas cukup sensitif. Sampel bola salju adalah salah satu bentuk sampel praktis, tetapi perlu dibedakan karena telah menarik cukup banyak perhatian selama bertahun-tahun. Wow, amazing. Selanjutnya, sepertinya aku mencium aroma-aroma akan selesai. Selanjutnya itu sampel kuota bukanlah sampel acak yang sebenarnya. Tetapi dalam hal menghasilkan sampel yang representatif, ada sedikit perbedaan di antara mereka, dan ini menjelaskan penggunaan secara luas dalam riset pasar dan jajak pendapat bahas. Di sini ada jawabannya. Pengambilan sampel kuota secara komparatif jarang digunakan dalam penelitian sosial akademik, tetapi digunakan secara intensif dalam penelitian komersial, seperti penelitian pasar dan jajak pendapat politik, yang mencerminkan populasi dalam hal proporsi relatif, orang dalam kategori yang berbeda, seperti jenis kelamin, etnik, kelompok umur, kelompok sosial ekonomi, dan wilayah tempat tinggal dan dalam kombinasi dari kategori ini. Itu ya. Nah, the last but not least, masalah generalisasi untuk populasi tidak hanya berkaitan dengan masalah mendapatkan sampel yang representatif. Bahas. Oke, kita bahas. Generalisasi yang tersirat oleh sampel Lund dan Livingstone pada tahun 1992, mereka menulis bahwa penelitian dilakukan pada bulan September 1989. Satu masalah yang jarang dibahas dalam konteks ini, dan yang hampir tidak mungkin untuk dinilai adalah apakah ada batasan waktu untuk temuan yang dihasilkan. Contoh sederhana, tak seorang pun akan siap untuk berasumsi bahwa sebuah studi pada tahun 1980 itu tentang kebiasaan penganggaran dan keuangan pribadi mahasiswa akan berlaku bagi mahasiswa di awal abad ke-21. Itu. Selanjutnya, kesalahan dan pengambilan sampel seperti namanya, berkaitan dengan sumber kesalahan yang bukan merupakan bagian proses pengambilan sampel bahas. Non-sampling error adalah hasil sampling yang tidak dapat diukur, dihitung, sehingga dalam pelaksanaannya non-sampling error sulit dihindari dalam menghadapinya, bersifat subjektif. Non-sampling error cenderung terjadi akibat kesalahan manusia atau yang biasa kita sebut human error. Wah, bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan, oh my god, I'm sorry. Nah, di sini kesimpulannya, probability sampling merupakan mekanisme untuk mengurangi bias dalam pemilihan sampel. Pengambilan sampel seperti sampel representatif, contoh, acak, non-respon, populasi, kesalahan pengambilan sampel, dan lain-lain
Sampel yang dipilih secara acak penting karena memungkinkan generalisasi untuk populasi. Gitu ya. Dan karena mereka memiliki kualitas tertentu yang diketahui, kesalahan pengambilan sampel menurun seiring bertambahnya ukuran sampel. Sampel kuota dapat memberikan alternatif yang masuk akal untuk sampel acak. Tetapi sampel tersebut mengalami beberapa kekurangan. Sampel kenyamanan dapat memberikan data yang menarik, tetapi sangat penting untuk menyadari keterbatasan dalam hal kemampuan untuk digeneralisasikan. Kesalahan yang terkait dengan pengambilan sampel dan pengambilan sampel hanyalah dua sumber kesalahan dalam penelitian survei sosial. Itu tadi penutupnya. Dan sekali lagi mohon maaf ya apabila ada kata-kata aku yang menyinggung. Dan teman-teman, sekali lagi ini bukan 100% pertanyaan yang benar. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, ada jawaban yang menurut teman-teman masih kurang serp di hati, silakan coba utarakan di kolom komentar ya. Jadi aku juga bisa belajar nih, belajar dari teman-teman yang pikirannya lebih terbuka lagi daripada aku, jadi kita bisa sama-sama saling sharing. Terima kasih banyak ya, aku Anggara Diputra. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. See you. Subscribe gratis. Nggak usah nyalain tombol lonceng, aku kira. Astaga, mohon maaf.